Oke, ini beberapa tips untuk olahraga. Kamu ingin fokus penambahan beban supaya hasil optimal. Tetapi hati-hati ya, keseringan banyak member, mereka pikir squat itu gampang, turun naik selesai. Itu di kepalanya mereka. Tapi pada waktu sudah direkam dan dikirim ke mentor kita, baru kelihatan. Oke, badannya terlalu bungkuk, lututnya terlalu masuk pas naiknya gitu ya. Atau lututnya terlalu maju, dan semua hal itu bisa membuat pinggang kita sakit atau lutut kita sakit. Ya, jadi pada waktu kamu ingin menambahkan beban, kamu juga harus pastikan bahwa gerakan kamu sudah bagus. Kalau beban kamu sudah bagus, kamu tambahkan terus bebannya, hasil kamu akan bagus sekali. Untuk yang berikutnya, kamu harus pastikan gerakannya sudah baik sebelum menambahkan beban, seperti yang tadi aku ceritakan. Ya, jangan main asal nambahin, nanti cedera. Oke? Dan yang ketiga, ini yang selalu diremehkan banyak banget orang. Dengarkan tips di video kita baik-baik. Jadi mereka cuma skip ke gerakannya, mereka nggak mau dengarkan tipsnya. Padahal di tipsnya itulah kita ajarkan bagaimana sih cara melakukan gerakannya supaya tidak cedera. Dan sekali lagi untuk kalian yang bergabung ke program kita yang berbayar, kalian akan mendapatkan mentor yang bisa mengkoreksi gerakan olahraga supaya tidak cedera. Nah, ini contoh perubahan gerakan member yang telah kita koreksi. Ya, coba dilihat sebelum dan sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Gerakan seperti ini, di mana lumbarnya dia melengkung, ya, dibanding gerakan seperti ini, di mana lumbarnya netral, lurus. Oke? Ini jauh lebih aman. Ini akan sangat-sangat rawan cedera. Kebanyakan orang nggak pernah melakukan gerakan ini seumur hidupnya mereka. Dan karena itu, ingat, biasa orang tua bilang, hati-hati kalau mau mengangkat barang dari lantai. Udah, mendingan nggak usah angkat. Kenapa? Soalnya mereka melakukan dengan gerakan seperti ini. Tapi kalau kamu melakukan gerakan seperti ini, kamu aman. Bahkan aku ada loh, karyawan di GGL, dia mengangkat beban, waktu ada acara gitu, ngangkat-ngangkat barang gitu dari lantai, dan dia mengangkat tanpa memahami cara mengangkat barang itu, dan karena itu dia lumpuh kakinya. Cukup lama, udah bertahun-tahun pun jalannya juga masih nggak baik. Oke? Bukan menakut-nakuti, cuman ini adalah gerakan-gerakan basic yang kalian harus bisa melakukan dengan baik, supaya aktivitas kalian di luar gerakan olahraga, dan maksudnya dalam hari-harian kalian, itu kalian bisa melakukannya tanpa takut kalian bakal sedikit cedera. Ini juga contoh lagi. Ini dulu awalnya menggunakan beban yang sangat-sangat kecil. Jadi pada waktu orang lihat membernya GGL, wah gila sekarang angkatnya berat-berat banget. Aku nggak bisa angkat berat-berat, gimana? Udah deh nggak usah olahraga. No, tadi awal kan aku bilang olahraga yang tidak berat. Ya, ini yang sebelah kiri kalau kamu lihat, itu tanpa olahraga berat, betul? Berapa itu bebannya? 2 kilo. Enteng banget. Gerakannya juga slow, nggak loncat-loncat. Ya, ini pun juga nih. Kalau dilihat, dia punya yang kanan ya, lumbarnya ini awalnya melengkung. Di mana akan mempunyai resiko cedera, tuh, melengkung, ya. Oke, dibanding yang ini, lumbarnya netral. Oke, ini akan cedera, ini tidak. Oke, jadi itulah proses pembelajaran. Ya, dan itu biasanya dikoreksi terus. Dan satu hal lagi, biasa orang bilang, aduh kalau misalnya bebannya nanti semakin berat, coach, aku akan menjadi kayak Aderai. Wait, nggak gampang membangun otot. Ya, kamu lihat ini beban udah berat sekali, tapi yang ada lengan semakin singset, badannya semakin langsing. Oke? Jadi tenang, kamu tidak akan mempunyai hormon laki-laki. Jadi kamu akan susah untuk membangun otot sebesar itu. Ya, ini contoh ya. Salah satu member yang juga aku bilang push up-nya kalau dilihat sekarang keren-keren di lantai. Kakinya bahkan bisa dinaikin. Dulu awalnya ya bukan begitu. Awalnya push up, bahkan sebelum ini ada. Dia push up di tembok. Siapa nggak bisa push up di tembok? Ya, tinggal dorong-dorong tembok kan bisa. Habis bisa di tembok, dia pindah ke meja. Habis gitu baru ke lantai. Habis ke lantai baru kakinya dinaikin. Ya, itu namanya progression. Ya, kalau kalian ngeliat ini, kalian takut. Tapi percaya, kalau kalian semua mulai dari yang mudah, semua gerakan yang kamu lakukan, setelah 1 minggu, 2 minggu akan menjadi mudah. Kamu squat kosongan, setelah 1-2 minggu, nggak ada tantangan, bosen. Kamu pasti nambahin beban kamu. Ya, nah contoh ini. Lihat, bentuk badannya masih rada cabi-cabi gitu ya. Bebannya juga ringan, ini paling 4 kilo, 5 kilo. Oke? Dan sekarang angkatnya, per hari ini dia udah bisa angkat 50-an, 60-an kilo deadlift-nya.
Ini kan masih 2022, ya. Sekarang dia udah bisa angkat 50-60an kilo. Dan kalau misalnya dilihat bentuk badannya, ini lebih besar dibanding ini. Kenapa begitu? Ini bebannya berat banget loh. Yaitu dia. Kamu tidak akan menjadi besar banget. Ya, tenang, kamu nggak akan menjadi yang kayak binaraga. Tetapi yang ada, semakin bebannya berat, kamu akan menjadi langsing, lean, kenceng, yang kalian semua kejar. Oke? Jadi ini ada 2 sesi live one-on-one dengan aku dan member aku ini, kalau nggak salah tahun 2019, 2020, maybe, ya. Jadi ada pelatih yoga, dia OA, dia mau sholat aja kesusahan, ya. Jadi dia sharing pengalaman dia setelah dia menjalankan GGL. Silakan. Aku ini backgroundnya instruktur aerobik dan yoga. Di akhir 2018 itu ternyata aku didiagnosa Parkinson sebelah kiri. Di 2019 pertengahan aku didiagnosa OA, osteoartritis. Berat badan aku naik tuh coach karena faktor obat. Ada suatu produk yang aku minum yang mahal itu loh coach. Yang aku udah ngeluarin sampai berapa puluh juta gitu. Tapi badan aku tak di situ. Gak tau kenapa aku bingung kok yang sebelumnya aku makan sedikit udah ngap, tapi di GGL itu dikasih aturan makan banyak. Tapi kok aku fine-fine aja dan aku merasa bahagia. Gak tau kenapa. Badan aku jadi sehat. OA aku udah sembuh coach. Sebelum gabung di GGL itu, aku tuh nggak bisa jalan coach. Even sholat pun aku duduk. Demi Allah bener. Dan alhamdulillah, percaya nggak coach? Aku bisa lari. Ya Allah, bahagia banget. Jadi dia bilang dulu mau sholat aja harus duduk. Sekarang setelah GGL dia bisa lari. Ya. Nah ini yang kedua ini, dia waktu itu pas gabung ke programnya aku masih pakai tongkat. Kenapa? Lututnya sakit, habis operasi dan seterusnya. Apakah dia bisa menjalankan GGL? Mari kita lihat aja dan hasilnya seperti apa. Ya. Ini dulu dia kayak gini guys. Kalian lihat mukanya itu bulat banget dan kalian kaki masih bisa baik. Ini loh olahraga kayak gini, kalian tuh malu-maluin semuanya. Jadi pengen nangis liatnya. Tebel banget, pakai tongkat, olahraga. Itu kalian mau lihat ya sekarang kayak gimana? Tuh, melakukan deadlift jauh lebih baik daripada kebanyakan orang di gym juga. Ini squat pakai beban, nggak perfect, tapi kalian lihat dari tongkat sampai squat pakai beban. Terharu melihat perubahannya. Itu bebannya 8,6. Oke, jadi sedikit konteks, waktu itu pas lagi live ada member gitu bilang anak-anak muda, aduh pingin olahraga tapi kok gimana ya bangun semangatnya. Terus makanya kita bahas, ini member kita umurnya sudah 50-an lebih, pakai tongkat, olahraga dan akhirnya tongkatnya dilepas gitu kan ya. Dia pun tetap bisa, tapi anak-anak muda yang umur 20-an olahraga males, kan bercanda. Jadi tenang, kalau kamu ngerasa udah berumur, sudah banyak masalah, aduh ini sakit itu sakit. Gerakan atau olahraga dan pola makan yang baik mestinya membuat hidup kamu lebih baik. Bukan membuat kamu semakin sakit, bukan membuat kondisi hidup semakin kacau. Kalau saat ini kamu menjalankan diet atau olahraga di mana hidup kamu tambah merosot terus, kamu harus ganti. Ya, pola makan dan olahraga yang baik membuat kualitas hidup kamu meningkat.